Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi di program acara IKP Talks. Dan kali ini IKP Talks-nya agak berbeda ya, karena kita berada di ruangan yang berbeda juga dan di gedung yang berbeda. Dan tentunya kita akan lihat-lihat seisi kantor pertanahan Kabupaten Bekasi ini ada apa aja. Juga kita sudah menyiapkan beberapa narasumber yang akan kita ajak ngobrol soal kantor pertanahan dan pertanahan Kabupaten Bekasi. Ini ada dua. Ayo ikutin terus. Wah, keren banget. Nah, Sobat Diskom, keren banget kan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi ini. Tuh, kebetulan sudah ada Kepala BPN di Kabupaten Bekasi. Yuk kita samperin dan ajak ngobrol-ngobrol yuk. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Pak, apa kabar Pak? Baik. Nah Bapak, boleh dong Pak sapa-sapa dulu nih Sobat Diskom. Hai Sobat Diskom. Nah Pak, boleh ya Pak kita ngobrol-ngobrol sambil ajak aku lihat-lihat isi kantor BPN ini ya Pak ya? Nanti saya ditemanin ya. Boleh. Pak, kantornya keren banget nih Pak. Udah berbasis digitalisasi semua ya Pak? Iya, alhamdulillah. Nah kan yang kita tahu nih Pak ya, kantor BPN itu kan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tuh perubahannya drastis banget ya Pak ya. Apalagi memasuki zaman digitalisasi seperti ini. Perubahannya seperti apa Pak perjuangannya Pak? Ya memang kalau kita lihat dari konsepsi kantor ini, loket ini sudah simbol perubahannya kelihatan ya. Yang tadinya semua terlihat kaku, konvensional, sekarang semua berbau digital. Dari mulai petugas loketnya ada tools-tools atau alat-alat yang terlihat sekali digital di situ. Nah, artinya apa? Kita selaku BPN mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti zaman yang ada. Jadi arahnya seperti itu. Oke. Nah nih Pak, di tahun 2024 ini kan setelah meraih zona integritas WBK atau WBM di tahun sebelumnya ya Pak ya, target apa lagi nih Pak yang akan dicapai? Ya, memang satu sisi kita apresiasi ya buat teman-teman kinerja kantor yang bisa mencapai WBK. WBK itu memang suatu predikat yang diberikan oleh Menpan ya. Itu sangat susah mendapatkannya karena bukan hanya dari data yang dilengkapi, termasuk kegiatan keseharian pelayanan publiknya harus menyimbolkan bahwa kegiatan itu berintegritas. Nah, itu kita dapatkan kemarin di bulan Desember ya. Nah, di tahun 2024 kita akan meningkat untuk melanjutkan sistem digitalisasi melalui kabupaten lengkap. Nah, itu penting ini memang karena kalau kita bicara kabupaten lengkap adalah kata kuncinya satu kabupaten Bekasi semua terpetakan. Bidang-bidang tanah semua itu terdaftar. Nah, ini program berat karena di situ ada dua. Satu yang sudah bersertifikat, satu yang belum bersertifikat. Nah, itu seluruhnya harus terpetakan dengan baik. Wah, nah, tugasnya banyak nih Pak, BPN Pak. Semangat Pak, semangat terus. Nah, terus untuk pelayanan-pelayanan yang ada di sini, yang aku dengar juga ada yang namanya pelayanan 7 pelayanan prioritas ya Pak. Itu apa aja tuh Pak 7 pelayanan prioritas? Jadi kita diberikan instruksi ya dari kementerian, dari pusat, ada namanya layanan derivatif, itu layanan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, ada kegiatan-kegiatan baru, contohnya peralihan hak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada peningkatan hak. Jadi HGB rumah tinggal jadi hak milik. Yang ketiga ada namanya SKPT, itu surat keterangan pendaftaran tanah. Jadi orang-orang yang punya sertifikat untuk kepastian apakah sudah terdaftar atau tidak, ada SKPT. Terus berikutnya yang keempat ada namanya pengecekan sertifikat. Jadi tanah-tanah yang sudah bersertifikat, milik sertifikat ngecek kembali melalui PPAT apabila akan dialihkan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ada namanya pendaftaran SK. Jadi SK, surat keputusan pemberian hak atau perpanjangan hak atau pembaruan hak itu didaftarkan. Nah, itu masuk layanan prioritas. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya terkait dengan layanan-layanan hak tanggungan. Jadi kalau membebankan hak ke bank, keluarlah hak tanggungan. Nah, yang terakhir itu namanya roya sertifikat yang sudah lunas, itu di roya. Itu 7 layanan prioritas yang memang kita gadang menjadi program prioritas karena ternyata dari seluruh layanan BPN ke 7 layanan tadi itu mengakomodir
kurang lebih 70% dari semua layanan. Oke, maka dari itu dijadikan prioritas ya Pak di tahun ini Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, tadi juga Bapak menyinggung soal kabupaten lengkap ya Pak ya. Korelasi kabupaten lengkap dalam ruang lingkup kantor pertanahan di Kabupaten Bekasi itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi kalau kita bicara kabupaten lengkap yang saya bilang tadi, bidang-bidang tanah baik jalan, rumah, sawah, pabrik, semua itu terpetakan dengan baik. Jadi tidak ada lagi gap. Semua tanah-tanah itu terdaftar. Ada namanya nomor identifikasi bidang. Jadi teridentifikasi satu demi satu tuh tanah itu. Tidak ada yang tidak teridentifikasi. Nah, dengan begitu otomatis persoalan-persoalan pertanahan akan terreduce sendiri, akan hilang dengan sendirinya. Mafia tanah yang mengklaim bidang-bidang tanah itu akan susah tuh. Karena satu desa dengan desa yang lain itu semua sudah terkunci bidang tanahnya. Karena tanah itu kan tidak dinamis, tanah itu statis. Seperti itu aja terus. Yang dinamis itu adalah orang-orangnya, penggunaannya yang dinamis. Nah, jadi kita mengikat dengan kata lengkap itu adalah kondisi tanahnya, bidangnya kita ikat, nggak boleh berubah, penggunaan silahkan berubah. Gitu. Keren ya Pak. Itu. Oke Pak, ini kan kita juga lihat tadi juga kita sudah ngomong dan berbincang-bincang bahwa digitalisasi di kantor BPN ini di nomor satukan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau soal sertifikat tanah elektronik mengikuti zaman nih Pak, kan sekarang udah serba elektronik ya Pak ya. Apakah di Kabupaten Bekasi sudah ada Pak? Nah, ini kan program pemerintah berdasarkan keputusan Menteri untuk bisa kantor dikategorikan pelayanan sertifikat elektronik itu ada beberapa kategori. Nah, itu yang saya sebutkan di awal tadi, kabupaten lengkap atau kota lengkap. Jadi ada 20 kantor yang sudah ditunjuk, sudah bisa melakukan pelayanan elektronik berupa sertifikat elektronik. Satunya di Kota Denpasar, itu sudah jalan. Nah, kalau Kabupaten Bekasi sendiri baru alih media. Jadi sertifikat pemerintah, dalam artinya aset-aset pemerintah dulu nih, yang masih sertifikat analog atau sertifikat biasa itu elektronik. Nah, itu yang sekarang baru kita jalankan. Tapi kalau untuk masyarakat itu tunggu petunjuk atau keputusan dari Menteri berdasarkan sudah menjadi kabupaten atau kota lengkap atau belum. Nah, jadi kita kejar nih tahun ini supaya tahun depan rakyat Bekasi atau warga Bekasi dapat sertifikat elektronik di tahun 2025. Oke, jadi udah bisa mengikuti zaman juga ya Pak ya, dan lebih simpel juga ya Pak ya. Iya, nggak perlu kertas lagi. Betul. Dia udah di HP bisa buka, tahu bidang haknya, nomor hak berapa, luasnya berapa, gambar seperti apa. Semua layanan-layanan apapun ketika masuk ke bidang tanah dia akan ternotifikasi. Jadi sangat aman lah. Secure-nya luar biasa. Oke Pak. Nah, yang saya lihat juga nih Pak, di tahun 2024 kantor BPN Kabupaten Bekasi ini udah berhasil memborong beberapa penghargaan Pak. Nah, ini di event Kanwil Jabar Award 2024 kemarin. Ada apa aja nih Pak penghargaannya? Alhamdulillah di tahun 2023 kita dapat banyak achievement atau penghargaan dan itu lintas dari internal maupun dari eksternal. Mungkin yang tadi Pak Kakak sudah sampaikan, yang dari eksternal yang paling kita dapatkan yang menurut kita yang paling hebat adalah ketika kita mendapat predikat WBK yang didapat kita di Desember 2023. Dari eksternal juga kita dapat dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN, kita mendapat sertifikasi BMN tercepat di 2023. Ada lagi tuh dari Kemenak tuh. Dari Kemenak, Ini masih awal 2024 ya Pak? Iya. Masih panjang di 2024, pasti nanti akan ada penghargaan-penghargaan yang lain. Iya. Pak lanjutin. Ada apa lagi Pak? Artinya kalau dari eksternal dan internal, alhamdulillah kita bisa achievement, bisa dapat penghargaan itu. Dari internal sendiri, dari mungkin kurang lebih ada 20 kategori, kita ada dapat di 7 kategori di lingkungan kantor wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari nasional, capaian kita yang tertinggi adalah penerimaan pajak PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kita itu terbesar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Jadi Kabupaten Bekasi ini ternyata kegiatan pertanahannya paling tinggi. Paling tinggi di ya seluruh Pak? Indonesia. Jadi PNBP-nya juga akan linear dia tinggi juga. Gitu. Oke, Sobat Diskom, nanti kita akan lanjut lagi. Tapi kita kayaknya mau cari tempat duduk dulu ya Pak ya. Capek nggak Pak jalan Pak? Boleh. Kantornya terlalu besar nih, kita udah capek jalan. Sobat Diskom, di awal tahun 2024 ini, kantor BPN Kabupaten Bekasi mempunyai inovasi baru, yaitu pelayanan 60 menit. Kira-kira apa ya yang dimaksud dari pelayanan 60 menit itu?
Dan layanan apa saja yang termasuk dalam program pelayanan 60 menit? Yuk kita simak penjelasannya. Oke Sobat Diskom, masih di IKP Talks dan tentunya masih bersama saya Nadevita Adisti dan bersama beberapa narasumber. Ada 2 narasumber kali ini ya, yaitu ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Bapak Darman Satya dan juga ada Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Fahruli Pratama. Nah, melanjutkan obrolan kita tadi nih Pak, kita sekarang masuk untuk membahas pelayanan-pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Nah, di awal tahun ini Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi ini sudah tancap gas aja nih Pak melalui layanan spesial 60 menit. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, layanan spesial 60 menit itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi layanan 60 menit ini kita orientasinya kepada pemilik langsung sertifikat. Okay. Jadi supaya percaloan ya, tanda kutip yang pakai kuasa itu mulai tereliminir, kita kembangkanlah inovasi berupa 60 menit, yaitu apabila pemilik sertifikat mau mengurus peningkatan hak. Jadi dia punya rumah tinggal, subsidi contohnya, udah lunas, kemudian kan masih HGB tuh. Nah, dia bisa langsung datang ke kantor, mohon peningkatan hak, biaya hanya 50.000, itu 60 menit selesai. Oh, bisa ditungguin dong Pak? Ditunggu aja. Nah, itu untuk memastikan ke masyarakat bahwa kita ini harus memberikan pelayanan terbaik, prioritas buat mereka dengan 60 menit. Satu lagi, roya. Jadi ketika dia angsuran ke banknya sudah lunas, kemudian banknya sudah memberikan bukti-bukti kepemilikannya, kan harus diroya, itu namanya, dihapus hak tanggungannya. Nah, roya itu bisa jelasin Pak apa Pak? Jadi kalau proses pembelian rumah secara kredit, itu ada angsuran, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, ketika lunas, karena sebelum lunas itu sudah dicatat di sertifikat itu, ada hak tanggungan di situ, atau ada ibaratnya ditulislah di situ jaminan banknya. Nah, ketika sudah lunas, bank mengeluarkan surat lunasnya, nah itu harus dicoret. Nah, alias diroya atau diroya. Jadi datang ke BPN, karena yang mencatat itu BPN. Jadi datang ke BPN untuk menghapus catatan tadi sehingga sertifikatnya utuh lagi, tidak ada lagi hak tanggungan di situ. Okay. Jadi 2 kegiatan ini kita prioritaskan menjadi layanan 60 menit untuk siapa saja yang mau ngurus tanahnya sendiri, ngurus sertifikatnya sendiri, supaya di BPN itu kita eliminir lah, kita kurangi layanan-layanan kuasa, karena sebenarnya ngurus sendiri hak itu mudah ya, gitu. Jangan sampai ke BPN ada ketakutan tersendiri, padahal kantornya sudah bagus, udah nyaman banget ya, untuk nunggu juga udah ada tempat menunggu yang nyaman ya Pak. Bahkan untuk yang membawa anak-anak juga sudah disediakan playground ya Pak. Kita bikin, jadi jangan takut lagi ke kantor BPN ya. Dan juga nanti pas diurus, dia santai dulu 60 menit sudah ada hasil, kan enak itu ya. Jadi nggak terlalu lama. Dia nanti kan misalkan cuti atau izin dari kantornya, dari perusahaannya untuk ngurus peningkatan hak, ngurus roya, nggak bolak-balik lagi. Dia hari itu datang, hari itu selesai. Gitu. Nah Pak, untuk biaya yang harus dikeluarkan berapa nih Pak untuk mengurus roya maupun peningkatan hak tadi? Nah, Pak? Biayanya itu pun murah, karena dalam PNBP kita diatur untuk peningkatan hak dan roya itu yang 2 kegiatan tadi itu hanya 50.000. 50.000 aja Pak. Kalau ngurus sendiri nih Pak, ya kan? 50.000. Tuh, murah tuh Sobat Diskom ya. Jangan mau kalau misalnya ada yang menawarkan untuk menjadi kuasa ya Pak ya. Lebih baik kita urus sendiri. Kalau kuasa bisa saja orang transportnya dihitung dan sebagainya, bisa 1 juta, bisa 500.000, bisa 2 juta kan. Bisa berkali-kali lipat ya. Mendingan buat jajan di sini ya Pak ya. Dan alhamdulillah itu setelah kita buka layanan yang tadi 60 menit, itu 1 hari bisa 40 sampai 50 pemilik sertifikat datang ke kantor ngurus. Sudah mulai meningkat. Ya luar biasa ya, kalau 1 hari bisa sampai 40-50. Nah itu kita berharap bisa sampai 100, karena pada prinsipnya layanan ini kita buka seluas-luasnya untuk masyarakat yang mau ngurus sendiri sertifikatnya gitu. Nah Pak, ada syarat dan ketentuannya nggak nih Pak untuk yang mau ngurus layanan tadi nih Pak, atau rumah dengan luas tanah tertentu aja nih Pak yang bisa mengurus layanan itu? Ya, jadi kalau peningkatan hak itu memang dia aturannya di rumah yang luas tanahnya di bawah 600 meter. Itu yang pertama. Jadi itu harus rumah ya. Yang kedua, yang ngurus itu pemiliknya sendiri,
atau mungkin saudaranya, jadi yang masih ada hubungan darah, ya kan, atau suaminya kalau nama sertifikatnya nama istrinya, atau istrinya kalau nama sertifikat nama suaminya. Jadi yang ada hubungan keluarganya bisa ngurus. Ada juga contohnya tanahnya pemiliknya ayahnya sudah meninggal. Pas pelunasan masih nama ayahnya kan. Nah, itu bisa datang sendiri ahli warisnya. Jadi ahli waris pun bisa mengurus itu. Nah, yang kedua yang royak tadi. Jadi yang penting kan ada asli sertifikat, kemudian KTP pemiliknya ada. Kalau dia kuasa sedarah tadi, tinggal bikin surat kuasanya, udah datang ke BPN dah. Yang penting luasnya di bawah 600 meter. Di bawah 600 meter ya, dan harus rumah ya. Harus rumah. Nah, pelayanan 60 menit ini udah berlaku sejak kapan, Pak? Nah, kita coba trial itu di Desember ya. Trial di Desember, resminya kita mulai berlakukan pas di awal Januari. Pas tanggal 2 Januari kita mulai laksanakan. Sampai sekarang kita lihat rekapitulasi bulanannya sudah average-nya itu udah di angka 45-an. Ada batasan kuota nggak nih Pak perharinya Pak? Tadi kan Bapak bilang sehari itu bisa sampai 40 ya Pak ya. Mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak lagi nih Pak. Ya. Karena kan sudah berjalan beberapa waktu dan udah ada yang tahu juga, udah banyak yang mulai yang tahu juga nih Pak. Jadi kita memang hanya membatasi itu berdasarkan waktu kerja. Jadi kalau jam buka kantor untuk layanan kan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Berarti karena dia bicara 1 jam, ya maksimal di jam 2 berkas masuk kita akan layani. Nah, sampai saat ini sih baru sampai setengah 12, jam 12 ya. Jadi karena animonya masih seperti itu. Tapi kalau nanti setelah disebar informasi seperti ini, ya kita buka sampai jam 2, nanti bisa kita cek. Artinya apa? Tidak ada pembatasan. Tidak ada batasan ya Pak. Yang penting memang ada keinginan masyarakat mau mengurus tanahnya sendiri. Bahkan kita buka juga Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu buka juga ya Pak? Ya, pelataran namanya, pelayanan pertanahan akhir pekan. Nah, kita buka juga Sabtu Minggu, namun di sana hanya bisa mengambil produknya atau memasukkan berkasnya. Jadi diolahnya nanti di hari kerja ya Pak ya. Nah, Sobat Diskom, nanti kita akan lanjut lagi. Kita mau pindah tempat lagi nih Pak. Boleh ya Pak ya? Iya. Di mana lagi? Di mana lagi nih Pak? Ke belakang ya? Oke, let's go. Salah satu program unggulan dari tahun ke tahun yaitu program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Nah, Sobat Diskom, program ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Dari program ini sudah ada ratusan ribu bidang tanah, khususnya di Kabupaten Bekasi, yang sudah tersertifikatkan oleh BPN Kabupaten Bekasi. Apa saja ya persyaratan serta tahapan program PTSL ini? Pantengin terus yuk Sobat Diskom. Oke Sobat Diskom, tentunya masih di IKP Talks dan tentunya masih bersama saya Nada Devita Adisti dan juga ada narasumber kita di sini, yaitu ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, ada Bapak Darman Satya, dan juga ada Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu Bapak Fahruli Pratama. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Oke, ini kita masuk di segmen terakhir nih Pak, nggak kerasa ya Pak ya, kita udah muter-muter di kantor BPN ini. Oke Pak, di sini kita akan membahas soal PTSL nih Pak, atau Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ya. Mungkin masih ada beberapa masyarakat dan juga Sobat Diskom nih yang masih bertanya-tanya PTSL itu apa, penjelasannya seperti apa, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Ya, jadi PTSL ini singkatannya tadi ya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ini merupakan program dari Pak Presiden, mulai dilaksanakan tahun 2017. Jadi 2017 sampai tahun 2024 ini. Nah, ini program pensertifikatan tanah. Dari yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat. Sama satu lagi program pemetaan di lokasi-lokasi yang ditetapkan untuk PTSL. Jadi ini merupakan program dari Pak Presiden supaya seluruh bidang tanah itu terdaftar. Gitu. Nah, untuk tahapannya sendiri seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang PTSL ini kalau dulu orang bilang PRONA. Tapi ada perbedaan. Kalau PRONA itu ada kuotanya. Nah, kalau PTSL ini sejujurnya tidak punya kuota.
dia berbasis pada desa. Ada berapa di situ ya disertifikatkan. Nah, persyaratannya itu yang penting pertama, tanah-tanah itu pemiliknya harus perorangan. Dia tidak harus satu, bisa lebih dari satu. Yang kedua, tanah instansi. Nah, itu bisa tuh, contohnya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, itu bisa. Yang ketiga itu wakaf. Wakaf juga bisa masuk lewat PTSL. Artinya yang kita kecualikan itu kalau badan hukum untuk sertifikatnya. Kalau untuk pengukurannya semuanya. Jadi satu desa itu ya kita ukur semuanya Pak ya, yang belum bersertifikat. Nah, untuk biaya nih Pak, berapa nih Pak yang harus dikeluarkan untuk mengurus atau mengikuti program PTSL ini Pak? Nah, coba biaya berapa tuh Pak Uy? Kalau terkait biaya, sebenarnya kegiatan PTSL ini ditanggung oleh APBN, oleh negara. Negara ya. Mulai dari kegiatan yang tadi Pak Kakan sampaikan, mulai dari pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikatnya. Namun dalam pelaksanaan PTSL ada yang membutuhkan biaya seperti pemasangan patok yang memang itu kewajiban oleh pemilik tanahnya. Kemudian materai dan administrasi yang dibutuhkan ketika membutuhkan di desa. Nah, hal itu sudah diatur oleh SKP 3 Menteri. Maksimal biaya yang dapat dipungut oleh pemilik tanah adalah sebesar 150.000. Maksimalnya 150.000 ya Pak? 150.000. Oke, nah untuk di Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak, di tahun ini udah berapa nih Pak targetnya untuk program PTSL ini? Nah, jadi memang kalau kita flashback dari 2017 sampai 2023 kemarin, kita sudah menerbitkan sertifikat kurang lebih 269.000 sertifikat. Nah, kan banyak banget itu. Banyak banget. 269.000. Nah, untuk tahun 2024 kita diberi target itu 50.000 sertifikat. Kalau tahun lalu 20.000. Nah, tahun ini kita diberi target 50.000 sertifikat. Jadi nanti masyarakat di Kabupaten Bekasi yang belum bersertifikat dan desanya masuk dalam program PTSL, ayo kita sertifikatkan tanahnya. Nah, untuk tahun ini di Kabupaten Bekasi desa mana aja nih Pak yang masuk Pak? Itu kurang lebih 8 kecamatan, 8 kecamatan, 28 desa. Itu masih tahap 1. Nanti kita buat lagi tahap 2, tahap 3 sampai nanti kita bisa mencapai 50.000. Jadi kita nanti berusaha supaya 50.000 bidang tanah bersertifikat. Nah, ada informasi nih untuk Kabupaten Bekasi yang belum bersertifikat itu sebenarnya total kurang lebih 130.000-an. Jadi kalau kita bayangkan 50.000 dapat, ya sisa 70-80.000 yang belum. Walaupun 80.000 bidang tanah itu bisa saja sudah punya perusahaan, gitu. Jadi kalau dapat 50.000 tahun ini, sepertinya sih udah hampir 100% nanti. Bisa ya, udah siap ya Pak ya? Milik masyarakat. Oke, nah kolaborasi antara Pemda dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak, terkait program PTSL ini. Apakah menggratiskan biaya BPHTB ini pada PTSL tahun ini bisa direalisasikan nggak Pak? Nah, memang ini sudah kita coba komunikasi intens ya dengan Pemda mengenai BPHTB. BPHTB ini kan merupakan pendapatan daerah ya yang wajib itu dipungut ya dari masyarakat menjadi retribusi daerah atau pajak daerah. Nah, kalau kita melihat program PTSL dalam tahap pensertifikatan awal, memang seakan-akan tuh pemerintah nggak dapat BPHTB ya kalau misalkan digratiskan. Tapi sebenarnya kalau sudah bersertifikat, ketika nanti peralihan kan dia akan kena BPHTB. Yang kedua, dengan bersertifikat sebenarnya subjek pajaknya makin jelas. Jadi kita lagi minta ke Pemda supaya di tahun 2024 diberikan keputusan menggratiskan BPHTB. Karena sebenarnya kan tidak seluruh peserta PTSL yang kena BPHTB. Yang kena itu kalau dia punya akta-akta peralihan pada saat mendaftarkan pensertifikan tanahnya, dan itu pun kalau nilainya di atas 60 juta. Nah, pas kita lihat dari tahun-tahun lalu sebenarnya nggak banyak yang kena BPHTB, jadi kita lagi berusaha ke Pemda supaya digratiskan. Walaupun sebenarnya BPHTB tidak menjadi masalah utama dalam proses sertifikasi PTSL. Oke nih Pak, targetnya nih Pak PTSL di tahun ini bisa diselesaikan di bulan keberapa Pak? Bapak PD-nya bulan keberapa nih Pak? Kalau kita melihat dari
animo masyarakat, kita bisa optimis di bulan Agustus. Wah, di pertengahan tahun ya. Semoga bisa terrealisasi nih Sobat Diskom ya. Mungkin terakhir nih Pak, harapannya nih Pak untuk PTSL, untuk program PTSL di tahun ini Pak. Jadi harapan kita untuk PTSL tahun ini dengan tadi target 50.000, masyarakat sadar betul bahwa ketika dia memiliki sebidang tanah tapi belum bersertifikat, dia harus ada kerinduan atau ada keinginan mensertifikatkan. Karena apa? Sertifikat kan alas bukti hak ya, bukti hak yang paling sah, yang paling kuat dan terpenuh. Jadi kalau misalkan ada masyarakat memiliki tanah di Kabupaten Bekasi dan belum bersertifikat, itu harapan kita mau ikut PTSL. Yang kedua, tanah-tanah yang sudah bersertifikat pun harus didata ulang, karena kita lagi mau menuju kabupaten lengkap. Jangan sampai orang punya sertifikat itu tidak terlaporkan, karena nanti kan desa per desa itu kan kita susun ulang ya, kita petakan ulang. Jadi yang belum bersertifikat juga kita terbitkan sertifikat, yang sudah bersertifikat pun ayo datang ke BPN supaya kita cek ulang bidang tanahnya, jangan sampai nanti ada masalah dengan bidang-bidang tanah yang lainnya. Jadi harapan kita memang PTSL ini merupakan program yang paling penting dan yang pro masyarakat. Jadi mudah-mudahan Kabupaten Bekasi dari tahun 2017 sudah membuat animonya sudah luar biasa, dan di 2024 juga mudah-mudahan sama atau lebih meningkat lagi. Amin, amin, amin. Nah, kalau dari Bapak Fahruli nih sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, harapannya apa nih Pak di tahun 2024 ini? Harapannya yang pasti kami, para rekan dan tingkat pejabat pengawas kami sudah menetapkan target ke bahwa PTSL selesai di Agustus 2024. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya bisa dapat juga kita kejar yang lain, karena selain PTSL juga kita ada sertifikasi yang lain, yaitu sertifikasi untuk BMD dan sertifikasi untuk legalisasi aset untuk kementerian dan lembaga. Itu sama halnya seperti PTSL, namun itu entitas yang berbeda, artinya itu terkait tanah instansi pemerintah. Untuk pemerintah ya, bukan salah satu target di kantor pertanian Kabupaten Bekasi di 2024 ini, gitu. Terus harapannya sama seperti yang tadi, bahwa keberhasilan PTSL ini salah satunya partisipasi dari masyarakat. Kami membuka lebar, tim kami ada 5. Kita turunkan 5 tim dari 28 desa tersebut yang terjun langsung ke masing-masing desa, yang menjemput bola di sana, sehingga target yang sudah kita tetapkan bisa dapat dicapai di Agustus 2024. Amin. Dan nanti kita akan ada mobil PTSL. Jadi yang di akhir Februari ini udah datang. Jadi ada stikernya di situ. Jadi desa-desa mana aja dan nanti di situ. Oh, sudah tertulis. Hubungnya ada. Jadi kalau desa sih dinamis ya. Sekarang kan 28. Bisa aja nanti jadi 30, bisa jadi 40. Apalagi kalau sudah sesuai target di bulan Agustus tadi ya Pak. Nah, makanya masyarakat yang menonton ini coba nanti cek Instagram kita atau medsos-medsos kita akan selalu sosialisasi mengenai PTSL ini. Oke, udah keren banget nih ya. Oke Sobat Disko, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan, dan terima kasih juga nih Pak, kita udah diajak keliling-keliling di kantor BPN yang keren banget ini, dan juga semoga semua pelayanannya bisa sesuai target ya Pak ya. Amin. Bisa semua tercapai. Dan Sobat Diskom, jangan lupa untuk datang ke kantor BPN ya, untuk mengurus surat-suratnya sendiri dan juga untuk mengurus sertifikatnya sendiri, karena semua dilakukan bisa dengan mudah di kantor BPN ya. Pelayanannya udah keren banget, juga lengkap banget. Kalau bagi ibu yang menyusui sudah ada tempatnya di sini ya Pak ya, udah keren banget. Yang mau bawa anak boleh juga, ada playgroundnya, udah nyaman ya. Ada juga kantin di lantai 3. Oh, di kantin juga di lantai 3 ya Pak. Ada kafenya ya, jadi kita bisa sambil nunggu, nggak bosen ya. Ada wifi-nya juga ya Pak ya? Full wifi, jangan takut nih buat anak-anak milenial ya. Oke Sobat Diskom, kalau gitu saya pamit undur diri, dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini. Dan Sobat Diskom, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di IKP Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.